Warga Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah anak-anak di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terkunci. Anak-anak tersebut terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dengan usia masing-masing 6, 4, 3, dan 1 tahun. Peristiwa terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitar lokasi kontrakan dan menghubungi aparat setempat. Warga juga menemukan seorang pria dengan luka sayatan di tangan di kamar mandi. Pria tersebut diyakini merupakan ayah kandung dari para korban. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi korban dan membawa ayah korban ke rumah sakit yang mencoba melakukan bunuh diri. Sebelum kejadian, pelaku yang merupakan ayah korban sempat meminta dibelikan minuman oleh tetangga. Selain itu, warga juga sempat mendengar pertengkaran di dalam kontrakan pelaku pada beberapa hari lalu. Ya kan, yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, gitu. Nah, pas terakhir tadi pagi, si pelaku minta dibelikan Maison 4 botol. Karena merasa tetangga baik, teman saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini Maisonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Sementara itu, pasca penemuan 4 jasad anak-anak, polisi langsung menggelar olah TKP. 4 jenazah anak kakak beradik korban pembunuhan ayah kandung masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian masih menunggu kerabat untuk mengambil jenazah usai proses otopsi yang dilakukan pada Kamis dini hari. Hasil otopsi ke-4 jenazah sudah diberikan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polres Jakarta Selatan menaikkan status perkara penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ke tahap penyidikan. Sementara itu, kondisi terduga pelaku pembunuhan yang merupakan ayah korban berangsur membaik, namun polisi belum melakukan pemeriksaan. Satreskrim Polres Jakarta Selatan memeriksa 5 orang saksi kasus penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 5 saksi diantaranya keluarga dari D, terduga pelaku P, dan warga sekitar. Terkait hal tersebut, kini pihak kepolisian telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian kami masih menunggu hasilnya. Diketahui kondisi PD, pria 41 tahun terduga pelaku pembunuhan terhadap anaknya berangsur membaik. Namun demikian, hingga saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka percobaan bunuh diri. Luka-luka itu terdapat pada lengan, kaki, dan perut yang mengarah ke pembuluh darah. Rencananya, bila diperlukan penyidik, pihak RS Polri akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sedang kita sehatkan dulu sebelum kita serahkan penyidik untuk dimintai keterangan. Untuk kondisinya sendiri udah sadar atau gimana? Oh, sekarang sadar. Sekarang saat ini sudah sadar karena sudah kita obati di sini. Jadi nanti penyidik, apa yang diminta penyidik? Apakah hanya menyembuhkan saja? Apakah juga diminta untuk visum psikiatrikum atau hanya visum perlukaan saja? Sementara itu, hingga kini kondisi korban kekerasan atau istri dari terduga pelaku berinisial D masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luka di bagian kepala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetangga korban mengaku tidak mencurigai gerak-gerik terduga pelaku. Bahkan sebelum penemuan jenazah ke-4 anak tersebut, terduga pelaku sempat meminta dibelikan minuman.
pagi masih ada komunikasi dengan orang tetangga, misalnya minta maizon, sempat dibelikan ditaruh di depan. Itu bukti apa? Saya juga pernah WA, Cak, kalau abu atau apa saya kacang hijau atau apa. Tetangga semua sebenarnya respon, cuma dia main rapi. Kekerasan nggak ada yang tahu. Di luar kalau lewat menyapa, dia tegur sapa. Anaknya kalau main ke rumah ibu ini panggil ibu. Nenek. Kalau ada orang-orang pada jajan dia misalkan itu ya kadang ada yang beliin. Hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Ayah dari korban Kepala 4. Oh, kepala 4. Tapi memang dia ketekannya memang dia sangat sama kekeluargaan juga dan sama warga juga. Warga kan tertutup nggak? Sampai ke intern itu, cuman kalau dia keluar kita menyapa Jumatan tetap sholat Jumat. Sebatas itu jemur baju atau apa, udah. Terpancar bahwa dia ada bentuk kayak rasa pengen bunuh diri atau membunuh anak-anaknya dalam keadaan mungkin dalam segi psikolognya agak berbeda gitu Pak. Selama hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Nah, ketika awal melihat anak-anaknya memang tersusun rapi di atas kasur. Awalnya gelap, cuma abangnya itu menyentel baterai kan, udah tersusun rapi, entah disusun Pak Pansa atau kurang tahu. Keadaan mayatnya maaf kalau boleh tahu sudah mengungu semua atau sudah baunya sangat menyengat? Saya cerita baunya kalau itu dibuka bau sekali. Sampai sekarang kan juga masih bau dalam keadaan tertutup. Sudah, satu-satu kondisi anak tidak bisa. Korban terakhir erupsi Gunung Merapi bernama Siska akhirnya ditemukan. Tim SAR resmi menutup proses pencarian. Korban terakhir erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, seorang pendaki wanita bernama Siska Afrina, berhasil ditemukan pada Rabu 6 Desember. Usai ditemukannya Siska Afrina, total jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi berjumlah 23 orang. Usai ditemukannya korban terakhir itu, proses pencarian resmi dihentikan dan ditutup. Petugas gabungan yang berada di lokasi pun diminta untuk turun dari puncak merpati Gunung Merapi. Namun menurut Basarnas, jika ada korban lain yang belum dilaporkan dan belum ditemukan, tim Basarnas akan membuka kembali proses pencarian. Dan apabila ada laporan dari masyarakat atau ada tanda-tanda dari masyarakat, pelaksanaan operasi SAR bisa dilanjutkan kembali, dibuka kembali. Usai pencarian resmi ditutup, petugas terkait menutup jalur pendakian Gunung Merapi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sumatera Barat akan memanggil BKSDA terkait aturan pendakian Gunung Merapi Sumatera Barat. Pasalnya, banyak pendaki yang terluka bahkan tewas usai erupsi Gunung Merapi. Polda Sumatera Barat akan memanggil petugas lapangan hingga pimpinan BKSDA Sumbar mengenai SOP pendakian Gunung Merapi. Pemanggilan dijadwalkan setelah proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi selesai dilakukan. Dalam pemanggilan, polisi akan meminta keterangan dari penanggung jawab lapangan BKSDA Sumbar. Sementara bila terbukti lalai, penanggung jawab Gunung Merapi akan terkena pasal 359 KUHP. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam dan tentu saja yang akan sulit untuk dilupakan bagi korban yang selamat. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi sejumlah korban yang selamat. Sebagian besar dari korban mengalami luka bakar serius hingga patah tulang. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Hingga kini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi para pendaki yang masih berada di puncak Gunung Merapi. Sedikit mengenal Gunung Merapi.
Gunung Merapi merupakan gunung api paling aktif di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gunung Merapi memiliki tinggi 2.891 mdpl. Gunung Merapi adalah tipe gunung stratovulkanik. Artinya, tubuh gunung dibangun oleh akumulasi hasil letusan yang terjadi. Karakter letusan Gunung Merapi merupakan eksplosif dan efusif dengan masa istirahat 4 tahun. Aktivitas Gunung Merapi pertama kali terjadi pada 1807 dan mengeluarkan abu vulkanik. Sejak tahun 1807 hingga akhir 2023 ini, Gunung Merapi telah mengalami aktivitas vulkanik sebanyak lebih dari 50 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah dirawat di 2 rumah sakit, korban perundungan yang kakinya diamputasi di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu. Menurut pengacara, kesehatan korban menurun setelah kakinya diamputasi karena perundungan. Suasana duka menyelimuti rumah Fatir Arya Adinata di Jalan Taman Raya 3, Perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerabat dan tetangga korban berdatangan untuk bertakziah. Siswa Sekolah Dasar Jatimulya 09 Tambun Selatan meninggal dunia setelah diduga dibuli dan kakinya diamputasi akibat diagnosa kanker tulang. Sebelum meninggal, siswa SD 09 ini dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Darmais dan Hermina. Kuasa hukum korban menyebut, setelah diamputasi, kondisi kesehatan Fatir terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Kuasa hukum akan terus melanjutkan kasusnya dan menuntut pertanggungjawaban kepada sekolah maupun terduga pelaku bullying. Memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Fatir. Tujuan saya pengen membagian Fatir dan Fatir bisa merasakan perjuangan saya untuk masa depan Fatir di kemudian hari. Ternyata baru diputuskan status ABH-nya saja Fatir sekarang sudah pulang. Tidak bisa menikmati perjuangan kami untuk masa depan Fatir, itu yang kami sedihkan. Dan yang kami sedihkan lagi, dari pihak sekolah pun ternyata responnya hanya seperti itu dan masih menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Itu sedih banget. Jenazah Fatir dimakamkan di tempat pemakaman umum Padurenan Kota Bekasi. Kasus perundungan atau bullying terhadap korban Fatir masih dalam penyidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas yang sedang mengamankan ratusan pengungsi Rohingya ini kewalahan mengamankan para peserta aksi hingga akhirnya terlibat saling dorong. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Rabu sore. Warga tetap bersikuku agar warga Rohingya harus segera dipindah dari desa mereka. Aksi protes warga ini terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Warga memprotes terkait keberadaan pengungsi Rohingya di desa mereka. Warga mendesak pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya. Demo yang dilakukan warga ini buntut dari lambannya penanganan yang dilakukan oleh petugas UNHCR dan pemerintah, serta komunikasi dengan warga masyarakat Sabang. Dari Sabang, Aceh, Sukri Saripudin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Puluhan mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menolak politik identitas, menyoroti praktik nepotisme yang terjadi di Indonesia. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Malang digelar di bundaran Tugu halaman Balai Kota Malang, Jawa Timur. Dalam aksi turun jalan kali ini, para mahasiswa mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang terjadi menjelang pemilu akhir-akhir ini.
Salah satu yang menjadi sorotan masa aksi adalah indikasi nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Menurut mereka, apa yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pihak menilai dugaan intimidasi oleh oknum Polri yang dialami seniman Butet Kartarjasa merupakan kebangkitan Orde Baru. Butet pun meminta Polri agar menghadirkan dirinya untuk memberikan klarifikasi. Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi dalam pagelaran teater Butet Kartarjasa di Taman Ismail Marzuki mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satu dari budayawan, Gunawan Muhammad. Dalam akun media sosialnya, Gunawan menyatakan setelah mentas 41 kali baru kali ini harus ada pernyataan untuk tidak bicara politik. Gunawan mempertanyakan apakah ini kebangkitan Orde Baru. Sebelumnya polisi telah mengklarifikasi terkait dugaan intimidasi ini. Polisi menegaskan institusinya netral di pemilu 2024. Seniman Butet Kartarjasa menanggapi klarifikasi polisi dan panitia soal isu intimidasi yang dialaminya saat pentas pertunjukan teater. Butet menyebut seharusnya polisi menghadirkan dirinya dan memberikan kesempatan padanya untuk klarifikasi. Orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dijamin Undang-Undang Dasar. Diketahui teater yang digelar Butet Kartarjasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyutan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember. Dugaan intimidasi oknum Polri terjadi sebelum pertunjukan digelar. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum dan tidak memakai atribut kampanye. Pemirsa, benarkah pembatasan karya seni yang diduga dilakukan aparat sebagai bentuk kebangkitan Orde Baru karena membungkam kebebasan berekspresi? Kita akan ulas bersama dengan sastrawan Agus Nur, Direktur LBH Jakarta Citra Referendum Simomora, dan Wakil Direktur Kajian Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Tama Langkon. Assalamualaikum, selamat malam Mas Tama, Pak Agus, Mbak Citra. Halo Bang Abe, Mbak Citra. Ya, saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, barangkali Anda bisa ceritakan kepada kami suasana kebatinan apa yang membawa Anda pada anggapan bahwa apa yang terjadi sebelum pentas seni itu dikaryakan adalah apa yang pernah dialami saat masa-masa Orde Baru. Begini, mungkin juga saya akan memberi satu gambaran ya. Kami sudah pentas dari Orde Baru sampai reformasi, dan Indonesia kita itu sudah mengalami 41 pentas. Gitu. Jadi selama pentas kami ya biasa izin keramaian dan segala macam. Tapi pada kali ini tiba-tiba ada satu belangko pernyataan yang harus ditandatangani oleh penyelenggara bahwa
kegiatan tidak akan berkomitmen untuk tidak mengusung atau mengandung unsur politik. Nah, itu membuat kami bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada pernyataan ini. Kalau memang ini adalah tahun politik atau menjelang Pilpres, kami sudah pentas sejak 2011, artinya sejak ada Pilpres 2014, 2011, kami nggak pernah harus membuat pernyataan seperti itu. Kenapa tiba-tiba bahwa tidak berkomitmen, itu kan penghalusan bahasa ya, agar tidak bicara atau mengatakan hal-hal yang mengandung politik. Nah, itu yang membuat kami bertanya-tanya, dan itulah yang membuat para pemain gelisah gitu kan. Loh, suasananya sama seperti yang saya bayangkan. Saya mengalami situasi Orde Baru di mana kalau mau pentas kita harus menandatangani surat pernyataan atau kewajiban untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Bahasanya mungkin lain seperti itu. Saya tidak bisa ngomong politik. Barangkali Anda bisa menggambarkan situasi secara verbal apa yang disampaikan pada saat itu sehingga ada ketersinggungan. Anda sebagai penulis naskah, kami dengar ya, dalam teater yang dimaksud. Pak Begini, Agus. bukan tindakan-tindakan yang menerima surat itu dan proses itu kan ada timnya sendiri. Nah, tapi karena ada isi seperti itu harus disampaikan ke kita dan kita menyampaikan ke pemain bagaimana ini ada semacam komitmen dari kita, harus kita berkomitmen bahwa kita tidak boleh mengusung unsur politik. Sementara pertunjukan kita biasanya ya parodi politik, kritik sosial, kritik-kritik sosial terhadap kekuasaan dan lain sebagainya, itu hal yang lazim memang dituangkan dalam karya seni. Dianggap konteks Pilpres, ya Pak Mahfud kami sindir, Pak Ganjar kami sindir, semuanya kami sindir. Nah, itu yang membuat kami kenapa tiba-tiba kami harus ada surat yang harus kami tanda tangan itu. Kami itu berarti pihak panitia dan kami yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Oke, saya ke Mbak Citra. Mbak Citra, Anda sependapat? Ya, menurut saya gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman itu sebagai bentuk dari kebebasan berkesenian, itu sebagai bentuk dari kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, yang mana itu telah diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar kita gitu ya, bahkan di kovenan sipil politik yang sudah diadopsi oleh Indonesia. Jadi saya kira sebetulnya tidak ada alasan bagi negara termasuk juga aparat penegak hukum untuk membatasi ruang yang kemudian diambil bagi teman-teman budayawan ataupun sastrawan menyatakan pendapatnya gitu, atas situasi apapun. Bahkan kita sebagai warga negara bebas untuk mengkritik gitu ya situasi politik yang terjadi saat ini, begitu menurut saya. Kalau disebutkan kan polisi sudah mengklarifikasi bahwasanya andai kata ada hal yang dirasa mengganggu, dirasa melampaui batas oleh oknum-oknum tertentu, bisa saja dilaporkan. Bagaimana Anda menilainya? Sebetulnya polisi juga nggak punya kewenangan ya teman-teman tentang ini, karena seharusnya justru polisi harus menegakkan hukum. Seharusnya polisi itu harus melindungi hak azazi dari warga negara. Jadi ketika kita melakukan suatu pentas, polisi juga, kita nggak punya kewajiban untuk menandatangani sesuatu. Dan sebetulnya juga ketika kita melakukan suatu pemberitahuan, itu juga konteksnya adalah menyatakan pendapat di muka umum. Misalnya kita melakukan demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Jadi dalam hal ini teman-teman budayawan gitu ya, tidak punya, atau sastrawan, seniman tidak punya tanggung jawab sebetulnya untuk melakukan tanda tangan tertulis tadi yang dilakukan. Oke, saya bergeser ke Mas Tama ya. Mas Tama, apa komentar Anda mengenai peristiwa ini? Ya tentu Bang Abe, kita harus meletakkan seni dan kemudian juga bicara soal teater itu merupakan sebuah karya gitu ya. Jadi itu adalah bagian pesan-pesan yang kemudian kita harus nikmati justru. Nah, saya sendiri tentu sebagai salah satu yang masuk dalam kategori peserta pemilu, katakanlah demikian, ya justru melihat kritik, masukan, sindiran itu adalah sebagai sebuah input bagi kami begitu untuk bisa mengetahui kira-kira apa yang menjadi masalah bangsa dan kemudian termasuk apa
apa juga yang menjadi masukan buat kita, di mana kekurangannya, apa yang perlu dilengkapi. Jadi nggak perlu baper, apalagi sampai kemudian ada pelarangan. Itu yang menurut saya penting ke depan. Mas Tama, kalau misalnya ada anggapan jika kemudian teater yang dimaksud terafiliasi dengan pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang Anda usung, bagaimana menjawabnya? Ya, tentu soal itu kan soal pilihan ya, dan kita juga tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa ini ada urusan dengan afiliasi partai politik, ada afiliasi dengan pilpres dan lain sebagainya. Tidak bisa juga kemudian dia buru-buru menilai hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apapun yang disampaikan, ya tentu kita harus dengarkan. Kita harus lihat itu sebagai sebuah karya, nikmatin aja gitu ya. Ketika ada parodi, ada bercandaan, ada hal yang sifatnya menghibur atau sebagai sebuah mahakarya sekalipun. Jadi saya tidak melihat kemudian itu menjadi sesuatu yang ancaman bagi kita dalam melaksanakan pemilu maupun ancaman dalam berdemokrasi. Jadi nggak ada masalah menurut pandangan saya. Demikian, Bang Habib. Saya kembali ke Pak Agus. Lantas apa yang akan dilakukan ke depannya Pak Agus? Apakah ini hanya disampaikan dalam bentuk narasi yang kemudian akan menjadi hal yang diperbincangkan oleh publik, atau melakukan langkah-langkah yang lebih implementatif, misalnya langkah-langkah yang melaporkan misalnya orang-orang yang dianggap mengganggu kreativitas seni dan sebagainya? Sampai saat ini belum ya. Kami sudah menyatakan dan bikin satu rilis menyayangkan pemanggilan staf kami Indah yang tidak tahu apa-apa, yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi gitu. Nah, intimidasi pada proses perizinan memang tak ada. Tapi surat itu membuat situasi kami ketika menyiapkan pentas seperti menghadapi kekuasaan besar yang melarang kami untuk berbicara dan mengekspresikan tertentu. Misalnya kejadiannya begini, ada satu dialog yang saya bikin, kemudian saya lempar ke pemain gitu. Pemain, Mas, ini nggak bahaya nih kalau aku ketangkep gimana, kalau jatuh gimana. Nah, situasi jadi ada kegamangan dari lakon-lakon tertentu yang memang sudah dituliskan dalam naskah yang Anda karyakan. Gimana kan? Ada kegamangan, ada semacam ketakutan. Ada ketakutan setelah surat itu dimunculkan. Dari saya sih tidak gitu. Maksudnya ada pemain-pemain yang karena ada surat itu menjadi kayak hati-hati, berpikir dua kali untuk melakonkannya. Itu yang kembali suasananya sangat intimidatif. Suasana ketika kayak kita menghadapi kekuasaan yang tidak terlihat, bagaimana kita melaporkan kekuasaan yang tidak terlihat? Oke. Kalau disebutkan ini dari Pak Butet yang mengatakan ingin diberikan kesempatan untuk klarifikasi. Ini saya kira setuju harus begitu, karena seakan-akan dengan klarifikasi bahwa tidak ada intimidasi di perizinan, seakan-akan kami tidak mengalami suasana intimidatif itu, gitu kan. Pada proses izin, urutan, lapor itu tidak ada. Gitu. Misalnya tidak ada, kamu boleh. Pertanyaannya, kalau kami tidak menandatangani surat itu, apakah kami diizinkan pentas? Apakah pentas kami dilarang? Itu kan situasi batin yang terus membuat kami cemas. Sementara kami harus pentas, kalau kami tidak menandatangani, tiket sudah terjual, misalnya gimana? Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Saya ke Mbak Citra. Mbak Citra, tidakkah Anda menganggap terlalu terburu-buru kemudian untuk menyimpulkan ini semua membawa kita kepada keadaan suasana hantu Orde Baru di masa lalu? Menurut kami gitu ya, situasi saat ini sebetulnya bukan baru masuk menjadi hantu Orde Baru, justru situasi ini jauh lebih buruk dengan yang sebelumnya, bahwa situasi sekarang pembatasan Anda bilang lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Iya jelas bahwa indeks demokrasi selalu menurun gitu ya, bahwa kita sendiri juga sedang menghadapi banyak sekali kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Dasar anggapannya apa, Mbak Citra? Apa hal-hal yang temuan-temuan Anda barangkali bisa sampaikan untuk menguatkan argumentasi itu? Iya, salah satu kasus yang sedang berjalan saat ini adalah
aktivis Fathia dan Haris Azhar gitu ya, sekarang dikriminalisasi ketika mereka menyatakan pendapat dalam ruang publik. Nah, kita bicara soal hantu Orde Baru, di tahun 2017 dan 2016, LBH Jakarta juga menangani kasus-kasus yang mana para seniman juga dikriminalisasi. Salah satu kasus 2016, Festival Belok Kiri Festival gitu ya, yang kemudian diadakan oleh kawan-kawan seniman dari IKJ, ada Ibu Dolorosa dan lain sebagainya. Teman-teman ini juga kemudian dipaksa dibubarkan agenda pertemuan tersebut atau diskusi itu, dan padahal sementara itu adalah pertemuan-pertemuan dilakukan oleh para seniman yang mana dia bagian dari kebebasan berkesenian gitu ya. Dan kita bicara soal hantu Orde Baru, itu adalah situasi yang sudah terjadi sekitar 10 tahun belakangan yang mana Bapak Presiden Jokowi menjabat gitu. Namun pada prakteknya kan saya bergeser ke Mas Tama ya. Mas Tama, hari-hari ini kan kita hidup di ruang informasi yang terbuka dan informasi itu bisa diterima dan disebarluaskan oleh siapapun, masing-masing yang punya media sosial. Apakah kemudian Anda melihat ini bisa menjadi pembeda bahwa ini tidak sepenuhnya kita menganggap rezim ataupun suasana saat ini menjadi suasana Orde Baru? Ya, Bang Abe, sebetulnya stressing point-nya itu kan clear sebetulnya. Kita harus bedakan mana yang kemudian dianggap menjadi pilihan politik, pesan politik, kritik politik, dengan kemudian pembungkaman, apalagi pidana. Kalau kemudian responnya adalah kalau ada masalah laporkan, ada masalah laporkan. Kalau begitu ceritanya itu kan berarti menitik beratkan pidana itu sebagai salah satu jalan gitu ya untuk menertibkan dan menjalankan demokrasi. Padahal nggak sebegitunya. Padahal ada ruang-ruang yang kemudian bisa dibicarakan. Dan kemudian juga yang kita harus garis bawahi, ya yang kita perlu garis bawahi itu adalah bagaimana kemudian hari ini penegak hukum, kemudian ASN dan lain sebagainya kan sedang mendapatkan kritik soal netralitas. Nah, inilah kemudian yang kita juga perlu hati-hati, perlu garis bawahi, dan jangan sampai kemudian penggunaan kewenangan secara berlebih itu justru malah membahayakan demokrasi, apalagi sampai memberangus dari hak-hak para budayawan. Karena kalau bicara soal pandangan, kemudian penilaian, justru yang paling jujur itu datang dari budayawan, dari akademisi, dan inilah kemudian yang justru harus dijaga, bukan sebaliknya. Demikian, Bu Abi. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Agus Nur, dan terima kasih Mbak Citra sudah menyampaikan pandangan pendapatnya kepada kami. Pemirsa, tak hanya dugaan intimidasi, seniman Butet Kartarejasa, menurut seniman Butet Kartarejasa, demokrasi di Indonesia dinilai berada di titik nadir pasca putusan Anwar Usman terkait syarat mencalon capres-cawapres yang meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Apakah amanat reformasi dihianati? Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, menjadi karpet merah bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres meski usianya belum 40 tahun. Usai putusannya menimbulkan polemik, Anwar Usman, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut, resmi dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari
dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tak hanya dinilai telah melakukan praktik nepotisme, melalui ketuanya Anwar Usman, putusan perkara nomor 90 tersebut juga dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Ya, itu yang disayangkan publik ya. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis kan. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Sehingga ketika Mahkamah Etik Konstitusi mengatakan ada pelanggaran berat, bahkan pemecatan, itu kan menunjukkan bahwa konstitusi itu kan diingkari kan. Nah, kalau konstitusi itu diingkari, itu yang disebut cacat moral. Orang yang punya kepekaan terhadap etika bisa membedakan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, harusnya tahu diri. Tokoh lintas agama Romo Beni menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi seolah mengembalikan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah merajalela di era rezim Orde Baru. Reformasi itu kan jelas sekali. 98 kita perjuangkan dan berdarah-darah, kita mengakhiri KKN itu, nepotisme. Lah, tetapi kok tiba-tiba nggak sampai 25 tahun itu tumbuh lagi. Itu yang membuat publik menjadi miris. Jadi kan ketika Pak Harto jatuh kan karena itu. Kok sekarang mau dikembalikan lagi? Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Koruptor tumbuh subur di negeri ini. Amanat reformasi seolah dikhianati. Tak hanya mengalami stagnansi, namun pemerintah masuk fase degradasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga ini bukan suatu pertanda gagalnya reformasi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya. Satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Terbakarnya sepeda motor yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini membuat para pengendara yang melintas di lokasi memperlambat laju kendaraannya. Sempat pula satu kali ledakan terdengar saat api melahap habis sepeda motor ini. Satu unit mobil petugas Gulkamart sektor Rawabuaya dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Diduga penyebab terbakarnya sepeda motor yang dikemudikan Sunaria warga Matraman, Jakarta Timur ini berasal dari konsleting listrik. Waktu mengendarai motor tersebut, tiba-tiba motor tersebut berhenti mesinnya, lalu si pengendara menyalakan dengan tombol elektriknya beberapa kali, lalu terjadilah percikan api yang ada di bagian bawah motor tersebut. Nah, menurut informasi dari pemilik motor tersebut, penyebab diduga dari terjadinya konsleting percikan api pada busi. Kebakaran akibatkan kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Tangerang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pesawat Dabi Air tergelincir hingga menabrak tebing saat mendarat di lapangan terbang Kogapa, Papua Tengah. Informasi ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda, sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Sesaat lagi, iNews Malam akan hadir bersama dengan Mirva Suri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pesawat Dabi Air PKDPP yang diawaki pilot Kapten Irela dan kopilot Henry tergelincir saat hendak landing di Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan, pesawat Dabi Air dengan nomor PKDPP terbang dari Bandara Nabire tujuan Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Saat melakukan landing di Kogapa, pesawat tergelincir hingga menabrak bukit yang ada di samping bandara.
Diduga tergelincir karena licinnya landasan. Pada saat sampai di areal parkir pesawat, menabrak bukit yang ada di sekitarnya situ. Akibat peristiwa ini pesawat alami kerusakan. Pilot mengalami luka ringan. Selain itu, 5 penumpang dan kopilot dan kru berhasil dievakuasi. Dari Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan.